بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على آلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, alhamdulillah kita semua diterima dengan baik masjid ini. Terima kasih banyak. Mengawali tausiah ini, saya ingin menyebutkan salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mendengarkan hadis ini memberikan kita semangat terus istiqamah mendengarkan nasihat-nasihat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nabi pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan rumahnya lalu dia menuju ke masjid. Alhamdulillah kita sudah masuk pada golongan pertama. Kemudian apa? Wa yatluna kitaballah, lalu dia membaca Al-Quran. Kita masuk lagi kelompok yang kedua. Setidaknya tadi dalam salat kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian apa? Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu dia mempelajari Al-Quran. Salah satu motivasi mempelajari Al-Quran adalah dengan senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat agama. Apa ganjaran pahalanya kata Nabi? Orang yang seperti ini menuju ke masjid, kita masuk golongan. Membaca Al-Quran, kita masuk golongan ini. Lalu kemudian mempelajari Al-Quran, kita masuk golongan yang ketiga juga. Mendengarkan nasihat-nasihat agama. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang seperti ini Allah akan menurunkan as-sakinah kepada orang tersebut. As-sakinah itu bukan cuman fisiknya Allah sehatkan, tapi batinnya pun Allah akan tenangkan, sehatkan. Kemudian ganjaran selanjutnya kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, senang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Wa khaffathumul malaika, dan para malaikat akan menghempaskan sayapnya untuk melindunginya. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk hamba-hamba yang saleh. Luar biasa, alhamdulillah. Ternyata salah satu ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang senantiasa gemar mendengarkan ceramah, gemar mendengarkan kajian-kajian, gemar mendengarkan nasihat-nasihat agama. Salah satu ganjarannya kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk hamba-hamba yang saleh. Betapa senangnya kalau Allah yang sebut kinamata. Saya kasih contoh, misalkan jangankan Allah, misalkan Pak Imam tetap tak di masjid, dia sebutkan salah satu nama jamaah, misalkan Haji Gafur. Nah,
contoh tabi. Kata Pak Imam, Haji Ghafur ini salah satu jamaah yang paling rajin ke masjid, contoh. Yang cemburu yang lain, contoh gini. Pak Imam yang sebut namanya Haji Ghafur, dia umumkan di depan para jamaah yang lain bahwa salah satu jamaah yang paling rajin ke masjid adalah Bapak Haji Ghafur. Tentu Pak Haji Ghafur yang disebut namanya oleh Pak Imam di depan para jamaah-jamaah yang lain tentu akan merasa bangga, merasa senang. Itu baru manusia yang sebut kinamata. Tapi Allah janjikan mereka yang senantiasa istiqamah ke masjid, mereka yang senantiasa cinta membaca Al-Quran, mereka yang senantiasa cinta mendengarkan nasihat-nasihat agama. Salah satu ganjarannya kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, bukan manusia yang akan menyebut-nyebut namata, bukan manusia yang akan mensanjung-sanjung kita, tapi Allah yang akan langsung menyebut-nyebut nama kita, bukan di depan manusia, tapi di depan para malaikat-malaikatnya Allah. Allah umumkan di depan para malaikatnya bahwa di dunia ada satu hamba yang mungkin tidak terlalu terkenal di bumi. Lam yakun ma'rufan fil ardi, walakin ma'rufan fis sama. Akan tetapi namanya begitu terkenal di langit. Tidak banyak manusia yang mengenalnya, tapi di langit Allah dan para malaikatnya merindukan kedatangan orang tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tausiah ini, sedikit menyinggung tentang Isra Mi'raj. Proses Isra Mi'raj, ada satu hadiah yang Nabi peroleh ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana salah satu hadiah yang Nabi dapatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan dalam tahiyat. Dalam lafal tahiyat ada lafal Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ini Nabi dapatkan dari Allah, jadi Allah mengucapkan keselamatan, salam khusus untuk nabinya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu hadiah yang Nabi terima ketika proses peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan salam langsung dari Allah, di mana Allah mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi luar biasanya Nabi, ketika mendapatkan salam langsung dari Allah, Nabi tidak menjawab mengatakan keselamatan untukku. Nabi tidak menjawab dengan mengatakan keselamatan kepadaku, keselamatan buat saya. Tapi apa jawaban Nabi ketika mendapatkan salam khusus dari Allah? Jawaban Nabi yang diabadikan dalam tahiyat, kata Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami. Jadi Nabi ketika mendapatkan selamat dari Allah, Nabi tidak hanya memikirkan dirinya, tapi Nabi justru luar biasanya tanda rahmatan lil alaminnya Nabi, pengasih bagi seluruh alam. Nabi tidak mengatakan selamat untukku, tapi dia mengatakan Assalamu alayna, keselamatan buat kami. Inilah pertanda bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sosok Nabi yang rahmatan lil alamin, pengasih bagi seluruh alam. Kalau kita mau menguliti sifat kasih sayangnya Nabi, tanda tingginya kasih sayangnya Nabi, Nabi tidak hanya menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk hidup saja. Gurutta almarhum Al-Mukarram Anta Gurutta Kai Haji Sanusi Bacu LSM
pernah mengungkapkan tanda tingginya kasih sayangnya itu Nabi. Nabi itu tidak hanya menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk hidup saja. Tetapi tanda tingginya kasih sayangnya Nabi, Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada benda mati sekalipun. Beberapa riwayat, ketika guru tak mengungkapkan, beberapa riwayat menyebutkan Nabi itu punya benda-benda kesayangan. Di antaranya sisirnya, tikarnya, pedangnya. Bahkan tanda sayangnya Nabi kepada tiga benda tersebut, ketiga benda tersebut Nabi berikan nama. Nabi berikan nama pedangnya, Nabi berikan nama sisirnya, Nabi berikan nama tikarnya. Kayak Tommy kapang kita, kalau kita punya benda kesayangan, misalkan ada motor-motor dulu, tak sering kita kasih nama. Kadang macam-macam, kadang belalang tempur kah, si putih kah, si hitam. Nah, itu tanda sayangnya. Begitulah Nabi. Kenapa Nabi kepada makhluk, kepada benda yang tidak bernyawa sekalipun Nabi berikan nama? Karena Nabi meyakini segala perangkat yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk hamba-hamba yang saleh. Nah, itu nih biasa kita lihat. Kalau selesai salat, itu kadang orang mundur, pindah, supaya bekas sujudnya itu banyak saksi. Biasa kalau sudah kita salat 5 waktu, mundur, salat sunnah, tempat-tempat berbeda. Begitulah Nabi. Tanda kasih sayangnya Nabi. Nabi tidak hanya menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk hidup saja, tetapi kepada benda yang tidak bernyawa sekalipun, Nabi berikan nama. Nabi tunjukkan kasih sayangnya. Karena Nabi percaya bahwa kelak perangkat alat-alat yang kita pakai, sendal yang kita pakai menuju ke masjid, kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk hamba-hamba yang saleh. Jangan tanya bagaimana tingginya kasih sayangnya Nabi. Jangankan kepada manusia, kepada binatang sekalipun Nabi menunjukkan kasih sayangnya. Nabi tanda kasih sayangnya kepada binatang. Ada salah satu hadis, ini merupakan hadis qudsi. Kata Nabi, "Inna Allah katabal ahsana ala kulli syai. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadakum syafratahu falyurih dhabihatahu." Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaumu. Tenangkanlah, senangkanlah hewan sembelihanmu. Dalam hadis ini ada satu kalimat yang bisa menjadi pelajaran buat kita, di mana Nabi menganjurkan kita untuk menajamkan pisau atau parang terlebih dahulu yang kita pakai untuk menyembelih sebelum memotong binatang. Kenapa? Karena Nabi takut jangan sampai pisau yang kita gunakan itu tumpul, tentu itu akan menyiksa binatang. Jangan pernah menyepelekan yang namanya berbuat baik, menunjukkan kasih sayang kepada binatang. Kelak ada orang di yaumil qiyamah, sebelum dimasukkan ke dalam surga, dia dipersinggahkan dahulu di neraka. Bukan karena dia tidak salat, bukan karena tidak zakat, bukan karena tidak puasa. Rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Namun ia dipersinggahkan dahulu di neraka hanya gara-gara ia pelihara binatang. Dia masukkan ke dalam kandang, namun tidak diperhatikan makan dan minumnya. Keesokan harinya binatang tersebut mati. Bisa saja itulah yang membuat kita sebelum dimasukkan ke dalam neraka, kita dimasukkan ke dalam surga, kita dipersinggahkan dahulu di neraka, gara-gara kita masuk dalam kategori menyiksa binatang. Bahkan sebaliknya, sering kita dengar kisah, ada wanita pelacur, ya, sering kita dengar kisah ini. Ini bukan kisah belaka, ternyata ini riwayat sahih, yang tertuang dalam riwayat sahih Nabi. Ada seorang pelacur, hanya gara-gara memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan,
Gara-gara perbuatannya tersebut Allah terima tobatnya sang wanita pelacur ini. Ibaratnya Allah mengatakan, ku terima tobatmu, kau layak masuk ke dalam surga. Coba, hanya gara-gara binatang. Hanya gara-gara binatang ada orang bisa dimasukkan ke dalam neraka. Pun sebaliknya, hanya gara-gara binatang pun seseorang pun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jangan pernah menyepelekan yang namanya amalan-amalan kecil, termasuk menunjukkan kasih sayang kepada binatang. Almarhum Kyai Haji Maimun Zubair pernah berkata, kelak kalau kita lihat seekor semut jatuh di genangan air, usahakan kita ambil itu semut, bawa ke tempat yang kering. Bisa saja gara-gara amalan kecil itu kelak, semut yang kita pernah tolong di dunia, di yaumil qiyamah, akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk hamba-hamba yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami bawakan, insyaallah akan dilanjutkan oleh guru kami, Ustadz Sa'ad Kafurawi. Wa ma taufiqi illa billah wa tawakkal 'ala Allah wa da'wata wa risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.